Cahaya orang-orang bijak mendahului perkataan mereka, maka dimanapun pencerahan batin terjadi, ungkapan mereka pun sampai. Ibnu Athaillah. Setiap ucapan yang meluncur pasti membawa corak kalbu, tempat asal perkataan itu. Ibnu Athaillah. Rendah hati akan menumbuhkan kecintaan dan lapang dada menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan ketenangan jiwa. Imam Syafi'i. Biasakan untuk menyimak, mendengarkan nasihat-nasihat, sebab sesungguhnya hati ketika kosong dari nasihat maka akan buta. Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimanapun untuk mencapai kesucian hati adalah dengan rendah hati. Jalaluddin Rumi. Yang mendorong ke neraka itu lidah, akan selamat manusia jika ia pandai menjaga lidahnya. Imam Ghazali. Jadikanlah dirimu dalam segala tingkah laku sebagai orang yang tidak ingin menerima pujian atau mengharap sanjungan orang lain, karena itu adalah sifat ria yang akan mendatangkan celah pada dirimu. Luqman Al-Hakim. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan bersandar kepada Allah. Dengan kalimat itu, perkara berat bisa dipikul, halangan bisa diatasi, dan kemuliaan bisa diraih. Ingatlah selalu kalimat itu, karena itu adalah harta karun dan surga yang merupakan pilar kebahagiaan serta kepuasan. Ibnu Taimiyah. Sebagian besar orang berdoa kepada Allah hanya pada saat butuhnya saja, dan ketika harapan terpenuhi mereka berbalik dengan sombong. Mungkin mereka pikir Allah bisa ditipu. Dr. Aid Al-Qarni. Sesungguhnya orang yang mencintai akan menaati orang yang dicintainya. Syair Arab. Awan, angin, bulan, matahari, dan langit terus-menerus sibuk bekerja, sehingga engkau mendapatkan nafkah untuk kehidupanmu. Maka janganlah engkau menggunakannya dalam keadaan lalai. Seluruh makhluk telah ditugaskan untuk melayanimu dengan kepatuhan. Keadilan tidak akan dipenuhi jika engkau gagal mematuhinya. Syair Arab. Jika seorang pesulap bisa memegang bara api dengan tangannya atau dapat memasukkan kayu yang menyala ke dalam mulutnya, maka Al-Quran memberikan keselamatan walaupun dari api neraka jahanam. Petuah Ulama. Salat adalah pembersih hati dari kotoran dosa dan pembuka pintu kegaiban. Ibnu Athaillah. Khusyuk adalah menghadapkan hati di hadapan Rabb Azza wa Jalla dengan sikap tunduk dan rendah diri. Ibnu Qayyim. Urusan kalian yang terpenting menurutku adalah sholat. Barang siapa menjaganya, berarti dia telah menjaga agamanya. Barang siapa mengabaikannya, maka dia lebih acuh lagi terhadap urusan lain. Umar bin Khattab. Makna menyanyiakan sholat bukanlah meninggalkan sama sekali, tetapi mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya. Ibnu Abbas. Yang paling dianggap ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Imam Ghazali. Waktu malam itu panjang, maka janganlah engkau memendekkannya dengan tidurmu. Waktu siang itu bersih, maka janganlah engkau menodainya dengan dosa-dosamu. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Makhluk yang paling bahagia adalah yang paling besar penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya kebaikan itu memiliki cahaya dalam hati
energi pada tubuh, keluasan rezeki, dan cinta di hati para makhluk. Sedangkan keburukan itu membawa kegelapan dalam hati, hitam pada wajah, kelemahan pada tubuh, sempit rezeki, dan kebencian di hati makhluk. Ibnu Taimiyah. Sebaik-baik waktumu adalah kapan engkau menyadari kekuranganmu dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Ibnu Athaillah. Agar pedihnya ujian terasa ringan, hendaklah engkau tahu bahwa Allah lah yang mengujimu. Ibnu Athaillah. Nasihat itu mudah, yang sulit adalah menerimanya, karena terasa pahit oleh hawa nafsu yang menyukai segala yang terlarang. Imam Ghazali. Demikian kumpulan kata Mutiara Islam, semoga menjadi penyejuk hati bagi saudara semua. Terima kasih.